application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebut saja berita yang lagi viral-viralnya ya, yang menyerang pasangan Capres-Cawapres nomor 2, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, pasangan ini yang sekarang ini paling banyak diserang. Kalau saya perhatikan, tolong koreksi kalau saya salah, paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 cenderung santai-santai saja. Ya, mungkin ada yang mendukung paslon 1-2 menyerang paslon nomor 3 misalnya ya. Tapi itu relatif lebih sedikit ketimbang, menurut pengamatan saya ya, Anda boleh nggak setuju, paslon nomor 3 ini, baik dari partai yang mengusungnya atau buzzer-buzzernya, itu paling banyak melakukan serangan terutama kepada paslon nomor 2, yaitu Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, itu akan berakibat terhadap paslon nomor 3. Akibatnya apa? Nanti kita lihat. Makanya jangan di skip nih ya video saya. Nah, kembali dan ya, kita lihat dulu nih ya, sebelum nanti saya bahas akibatnya apa gitu ya, dari menyerang terus-menerus pasangan Prabowo Gibran. Nah, di sini Gibran kan dituduh dia punya ijazahnya palsu gitu ya. Sama seperti ayahnya Pak Joko Widodo yang juga pernah diserang katanya ijazahnya palsu gitunya. Ini anaknya juga sekarang diserang dengan hal yang sama, bahwa ijazahnya palsu. Awalnya Gibran sih santai aja, bilangnya kalau nggak percaya ceklah sama universitas di mana saya kuliah dulu di Singapura. Coba tanya, bener nggak saya kuliah di sana gitu ya. Dan Gibran awalnya juga menganggap itu hanya ya lelucon lah orang-orang yang musik-musik itu. Tapi akhirnya Gibran buka suara juga akhirnya. Nah, di sini menurut Tribun ya, ini berita 2 hari yang lalu, Senin ya, 20 November, Gibran tunjukkan bukti fisik ijazah lulusan Singapura dan SK surat keputusan Kemendikbudristek. Oke. Dengan demikian dia bantah tuduhan bahwa ijazahnya palsu, ya. Nah, menariknya di sini ya, Gibran ini buka suara karena dia diragukan oleh banyak orang ya, tentu ada yang meniup-niup mula-mula gitu ya. Akhirnya di Balai Kota Solo dia bawa bukti fisik ijazahnya, dia perlihatkan kepada wartawan di Balai Kota Solo pada Senin lalu. Nah, dalam bukti fisik ijazah yang dia perlihatkan, terpampang nyata bahwa anak sulung Presiden Joko Widodo ini telah menyelesaikan kuliahnya di MDIS Singapura. Nanti kita akan lihat ya, MDIS ini apa, singkatan apa, universitas apa. Nah, MDIS Singapura ini terafiliasi dengan University of Bradford dari UK, dari Inggris ya. Nah, ini dia menyelesaikan pendidikannya di tahun 2010 lalu. Nah, di ijazah yang diperlihatkan Gibran ada logo University of Bradford. Karena MDIS ini terafiliasi dengan University of Bradford. Di situ dituliskan bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah menyelesaikan mata kuliah sehingga dia berhak mendapatkan gelar Bachelor of Science di bidang marketing. Ya. Nah, dan ijazah itu ditandatangani pada 13 November 2010. Itu yang dia perlihatkan secara fisik gitu ya. Oke. Kemudian dia kasih lihat juga apa yang dia sudah upload ya. Ijazah itu yang diupload di KPU ya. Ya tentu saja KPU yang sudah menerima uploadan gitu ya, unduhan, bukan unduhan lah ya.
ya unggahan lah istilahnya ya. Ijazahnya Gibran, ya tentu dia menetapkan ini pasangan Prabowo Gibran sah. Lah, kalau KPU sendiri bilang sah, kok Anda yang ngeyel gitu ya, masih ngotot bahwa ijazah Gibran palsu, bingung kan? Nah, ijazah dengan logo University of Bradford itu telah dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI, ya. Dan juga Kemendikbudristek ini sudah mengeluarkan surat keputusan atau SK terhadap ijazah tersebut. Begini loh, kalau orang yang lulusan luar negeri, ya, dia harus melaporkan ke Mendikbudristek untuk mendapatkan status disamakan, gitulah ya kasarnya, ya. Jadi kalau Anda cek di website Kemendikbudristek, ya, ada SK yang nomornya di sini kalau saya lihat sebentar nih. SK-nya nomor 2296 garis miring Belmawa garis miring Cap garis miring IJLN garis miring 2019, ya. Nah, itu dilengkapi dengan keterangan bahwa Gibran ini mengambil kuliah di University of Bradford yang terafiliasi dengan MDIS itu, dengan mendapat gelar Bachelor of Science di bidang marketing. Ya, kalau yang disamakan ke gelar Indonesia itu sarjana. Kalau di sana namanya Bachelor of Science, itu maksudnya. Nah, ya jadi gelarnya disetarakan menjadi kalau di Indonesia sarjana. Ya. Kira-kira ini tampilannya ini agak buram ya di sini kalau Anda lihat di websitenya Kemendikbudristek, ya. Di situ ada nama Gibran Rakabuming Raka, perguruan tingginya University of Bradford, program studinya marketing, gelarnya Bachelor of Science, ya. Jadi nggak aneh gitu ya. MDIS kalau Anda akses websitenya, mereka itu pernah terafiliasi dengan University of Bradford UK, yaitu ketika Gibran waktu itu kuliah. Memang ya sekarang ini dia tidak lagi terafiliasi dengan University of Bradford. Ya, kan boleh aja ya MDIS pada saat tertentu berafiliasi dengan universitas tertentu, tapi sekarang ini terafiliasi dengan universitas lainnya, ya. Nah, MDIS sekarang ini hanya ada 8 mitra, ya. Misalnya apa ya, University Edinburgh, Napier University, Teesside University, Leeds Beckett University, University of Central Oklahoma, dan seterusnya. Anda bisa cek lah di websitenya MDIS. Jadi Gibran heran kenapa baru sekarang ijazahnya dipermasalahkan. Ya, jadi dia nanggapinya santai aja gitu ya. Ini ya menurut saya, dan ya kalau Anda nggak setuju silakan. Ini black campaign ini ya terhadap diri Gibran. Seakan-akan mau memberikan image dia nggak pantas jadi cawapres gitu ya. Nah, kalau palsu kata Gibran harusnya kan dipermasalahkan waktu pendaftaran dong, ya. Sebenarnya ijazah Gibran ini bukan pertama kali dipermasalahkan lah ya. Dia pernah dipermasalahkan pada 12 Oktober 2022 dan 4 Februari 2023. Waktu itu Gibran dituding membeli ijazah dari luar negeri. Wah, kasihan juga ya Gibran ya. Begitu deh. Nah, di sini kalau Anda masuk maksud saya ke website MDIS, ini logonya nih ya MDIS ya. Ini dia MDIS, ini universitas private atau swasta di Singapura. Kalau Anda lihat di websitenya, di sini jelas disebutkan bahwa MDIS Singapura adalah suatu institusi pendidikan swasta di Singapura. Singkatannya apa? Singkatan dari Management Development Institute of Singapore, ya. Nah, dia memberikan pendidikan, ya, ada diploma, advanced diploma, higher diploma, bachelor dan master degree, bahkan ada program doktorat.
koruptor. Nah, ya, di sini juga dikatakan kalau Anda baca terus di websitenya, dia berpartnership dengan 8 universitas partner dari UK, Inggris, dan Amerika. Jadi nggak heran gitu, universitas-universitas yang berafiliasi. Contoh ya, saya kebetulan alumni Universitas Bina Nusantara, lulusan, berapa puluh tahun yang lalu gitu ya, saya angkatan kedua gitu ya. Saya masuk kuliah tahun 92. Sekarang Universitas Bina Nusantara terafiliasi dengan beberapa universitas di Australia. Ya, nggak usah saya sebut lah. Anda masuk saja Universitas Bina Nusantara, Anda akan lihat dia terafiliasi dengan universitas mana saja untuk program-program tertentu. Kok gitu aja heran gitu ya. Jadi Anda bisa kuliah di BINUS, tapi nanti ijazah dapat dari universitas yang dari Australia karena dia terafiliasi. Kalau Anda ambil bidang tertentu ya, nggak semua jurusan, oke? Jadi nggak heran coy. Ya, kalau lu nggak ngerti ini ya, lu yang Cooper gitu. Oke. Nah, oleh karena itu, Hendro Priyono ini orang dekatnya Megawati loh. Anak menantunya Pak Andika Perkasa itu anak menantunya Pak Hendro Priyono. Dia menjadi tim pemenangan Ganjar Mahfud. Nah, Hendro Priyono ini orang dekatnya Ibu Megawati, tetapi Hendro Priyono memberikan pernyataan yang sepertinya ya mendukung Prabowo Gibran, karena di sini menurut Viva.co.id sama ini berita hari Senin, Hendro Priyono berkata perkiraan intelijen Prabowo Gibran akan menangi Pilpres 2024. Nah, kenapa Hendro Priyono bisa bicara seperti ini? Ya, dia kan ahli intelijen ya. Dia tentu punya data-data. Saya nggak tahu lah bagaimana dia bilang. Yang saya dengar videonya dia bilang mesin politik yang sekarang sedang bekerja keras itu misalnya Golkar gitu ya, yang pasti Gerindra ya. Kalaupun misalnya Prabowo Gibran tidak menang satu putaran, nanti ada tambahan lagi mesin politik PAN dan seterusnya. Itu yang saya dengar sekilas dari videonya Pak Hendro Priyono. Kenapa ya Hendro Priyono juga bisa bilang hal seperti ini? Karena menurut seorang pengamat dan juga yang sering mensurvei pasangan-pasangan capres-cawapres dari LSI, yaitu Denny J.A., dia berkata isu petugas partai yang sering disebut kepada Ganjar sekarang, dulu kan sering disebut kepada Pak Jokowi ya. Jadi sepertinya netizen tuh nggak suka lagi dengan sebutan petugas partai. Ya kalau lu jadi presiden, petugas rakyat, bukan lagi petugas partai. Oke, itu menurut Denny J.A. Saya setuju itu. Dan apalagi serangan ke Jokowi ya dan keluarganya. Terakhir kan ada berita mengenai Ibu Iriana lah yang cawe-cawe juga. Ya udahlah, capek deh gitu ya. Aduh. Kalaupun bener gitu ya, so what gitu. Ya udahlah, sekarang lu bikinlah satu program ya, bagaimana memenangkan pasangan calon masing-masing. Gak usah lah bilang, itu dulu mamanya tuh yang minta papanya supaya Gibran dicalonkan. Astaga, gitu aja lu bahas, capek deh gitu ya. Jadi serangan ke Jokowi, keluarganya, dan juga serangan ke Gibran plus serangan ke Prabowo menurunkan elektabilitas Ganjar Mahfud. Jadi, ini bagus nih pendapatnya Denny J.A. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan pasangan calon nomor 3 dan juga buzzer-buzzernya dan para pendukungnya kurangilah serangan kepada pasangan calon lainnya, terutama Prabowo Gibran. Karena itu justru akan menjadi bumerang menembak kaki sendiri, menjadi gol bunuh diri, menguntungkan lawan. Iya. Aduh, jadi Anda yang tim pemenangan Ganjar Mahfud atau para buzzer atau para simpatisan pasangan calon nomor 3, sudahilah ya nyerang-nyerang pasangan calon yang lain. Anda sebaiknya tonjolkan saja kelebihan Ganjar apa, kelebihan Pak Mahfud apa, ketimbang Anda selalu melakukan black campaign. Nah, sekarang ini zamannya udah lebih fair. Orang yang sering melakukan black campaign akan menerima akibatnya.
Ya, itulah kenapa di survei-survei terakhir elektabilitas Pak Prabowo itu melejit, bahkan sampai 2 digit loh, sekitar 10% ketimbang pasangan calon nomor 3. Nah, beberapa analisa dari survei-survei yang ada diperkirakan bahwa pendukung Ganjar Mahfud yang sebelumnya mau pilih pasangan calon nomor 3 sekarang beralih ke pasangan calon nomor 2 karena mereka mungkin kesel gitu ya melihat para buzzer, tim pemenangan dan lain-lain kebanyakan nyerang Jokowi, keluarganya, Gibran dan Prabowo. Nah kan yang dukung Ganjar juga dulu mungkin dukung Pak Jokowi kan jadi presiden. Ya sekarang dia pro Jokowi ya, menaikkan elektabilitas Pak Prabowo. Dan elektabilitas Anies dan Caimin juga ikut naik loh. Nah ini akan seru ya. Makanya kita akan lihat nih. Masih ada kira-kira 3 bulan lagi ya. Oke lah, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.